Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di sosial media di mana pasukan Israel membombardir pertahanan dari para Qatar sehingga menewaskan pejabat Hama yang ada di Qatar. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa pertahanan Qatar itu selemah itu? Bukannya Qatar itu salah satu negara yang makmur ya, negara kaya. Katanya Qatar itu makmur, kaya, luar biasa. Sementara pertahanannya tuh serapuh itu. Bayangkan ya, pesawat tempur Israel itu bisa lalu lalang tanpa kedeteksi radar. Bayangkan, tanpa kedeteksi, nggak bisa dideteksi oleh radar super mahal oleh Qatar sekalipun. Wow, menurut saya ini sangat-sangat gila banget. Kok bisa? Bagaimana rahasia daripada Israel? Kenapa Israel itu bisa seenak jidat ya masuk ke pertahanan udara daripada Qatar ini? Apakah Israel ini dibantu oleh Amerika? Kemudian bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika mendukung yang dilakukan oleh Israel terhadap Qatar? Konon katanya Donald Trump mengatakan dia tahu informasinya, tapi dia terlambat memberikan informasi terhadap Qatar. Dia tahu ya rencana serangan daripada Israel ini, tapi dia terlambat, katanya terlambat memberikan informasi terhadap pemerintahan Qatar. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita analisis, apakah ini disengaja oleh Trump atau memang ini kelalaian daripada Trump? Jumlah korban yang ditewaskan oleh pasukan Israel ketika melakukan penyerangan di Qatar itu kurang lebih 9 orang. 1 orang tentara Qatar dan sisanya pejabat Hama. Nah, anehnya pejabat Hama ini kan pengen mendamaikan yang namanya Palestina dengan Israel. Jadi pejabat-pejabat ini katanya mereka lagi nongkrong-nongkrong gitu, nongki-nongki lah gitu ya. Gimana bro? Bagaimana kalau kita ini aja ya gencatan senjata aja? Ya udahlah kita gencatan senjata aja lah gitu ya. Jadi mereka berembuk ya pada saat itu. Kayaknya Israel ini sudah nggak bisa dikalahin lagi. Ya udah kita menggunakan jurus terakhir aja deh. Apa itu? Ya kita pura-pura aja gencatan senjata, tapi nanti kita akan ya membangun kekuatan baru. Ya kira-kira begitulah isi daripada obrolan pejabat-pejabat Hama ini ya. Namun ketika mereka sedang asik-asik ngobrol, tiba-tiba serangan pasukan Israel datang dari arah yang tidak terduga dan sangat-sangat presisi. Boom! Dan tiba-tiba lenyap sudah. Wow, luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa serangan daripada Israel ini sangat presisi? Apakah di Qatar itu banyak agen-agen Mossad? Kok bisa setepat itu? Nggak meleset sedikit pun ya. Ya, bahkan dari lubang jendela yang sangat kecil bisa disasar oleh pasukan Israel. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pertahanan daripada Qatar serapuh itu? Bukankah Qatar itu negara maju? Ya, katanya ya kata warga Konoha, negara maju berhal bukan negara maju tapi negara kaya ya. Negara maju dengan negara kaya itu dua hal yang berbeda ya. Negara Qatar itu adalah negara SDA, bukan negara SDM. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Kenapa pertahanan Qatar itu sangat rapuh? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi adalah karena SDM Israel lebih maju. Ya, bukan hanya selangkah, tapi 10 langkah lebih maju daripada ya Qatar ya. Saya tidak sedang membela Israel di sini ya. Nanti kalau saya ngomong seperti ini, pasti saya dikata-katain, oh kamu Zionis, oh kamu membela Israel, oh kamu Nasrani dan sebagainya. Enggak, saya tuh bicara by data, by fakta. Kalau benar ya benar, kalau salah gitu. Saya tidak mengada-ada ya. Saya tidak ngarang-ngarang gitu. Kalau misalnya nih SDM Qatar itu lebih maju daripada Israel, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Oh, SDM Qatar itu lebih maju daripada Israel ya. Tapi pada faktanya ya, saya sangat jarang ya mendengar ada ilmuwan dari Qatar. Enggak ada.
ada penemu dari Qatar gitu, nggak ada. Ada peneliti dari Qatar, nggak ada. Ya, mereka itu adalah negara sumber daya alam. Kelebihan mereka, pemerintah mereka itu sedikit lebih jujur ya, tidak korupsi. Ya, tidak korupsi hasil minyak. Kalau mereka tidak punya minyak, Qatar tidak punya minyak, maka ya sama aja seperti Konoha atau seperti negara-negara Islam lainnya seperti Bangladesh, ya, Suriah dan lain sebagainya. Jadi kelebihan Qatar itu adalah pemerintah mereka itu sedikit lebih jujur dan mereka masih punya yang namanya minyak. Kalau minyaknya sudah habis, maka mereka akan kembali lagi seperti biasa ya. Bisa-bisa mereka nanti akan konflik ya, ribut ya. Jadi SDM itu sangat penting bagi pertahanan suatu negara ya. Kenapa SDM itu sangat penting? Ya karena percuma kalau kita punya SDA melimpah tapi ya pertahanan kita itu diciptakan oleh orang lain. Siapa sih yang menciptakan pertahanan daripada Qatar itu? Yang menciptakan itu paling mereka belinya dari, kalau nggak dari Rusia, dari Amerika ya, biasanya seperti itu. Nah, alat-alat dari Amerika kan yang mengetahui kelemahannya itu kan orang Amerika itu sendiri ya. Sementara Amerika dengan Israel itu bekerja sama di bidang teknologi ya. Bahkan ya boleh dikatakan bahwa teknologi Israel itu lebih maju daripada teknologi daripada Amerika. Karena banyak orang Israel yang kerja di Amerika juga gitu. Banyak orang-orang Yahudi yang jadi penemu atau pemenang Nobel. Jadi mereka itu aja sebenarnya yang menciptakan alat itu ya. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh Israel ya. Kemudian bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika ini tahu ya informasi ini? Ya benar, sangat jelas ya. Mereka tahu ya. Presiden Trump tahu serangan Israel ke Qatar ini. Cuman ya, ini cuma dugaan saya. Trump itu berpikirnya seperti ini guys. Daripada Israel itu membombardir yang namanya Gaza ya, lebih baik Israel itu melakukan yang namanya strategi potong kepala ya. Jadi ini kan strategi potong kepala ya. Makanya kalau kita perhatikan Israel itu selalu menyasar ya pejabat-pejabat Hamas dimanapun mereka berada. Ya ada yang seperti kemarin itu ada yang di Houthi, ya ada yang di Suriah, ada yang di ya macam-macam lah. Mereka menyasar ya. Jadi mereka tidak membabi buta menyerang warga Gaza, tapi mereka mencari di mana kepalanya. Jadi mohon maaf ya, ibarat kita menaklukkan seekor ular ya, maka pegang dulu kepalanya. Itu strategi daripada Israel ya. Mereka nggak mau capek-capek gitu ya meratakan Gaza. Mereka lebih fokus ya untuk mencari siapa pejabat-pejabat penting daripada Hamas. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Qatar itu seperti melindungi pejabat-pejabat daripada Hamas ini? Bukankah Hamas ini organisasi terlarang gitu? Kenapa kesannya Qatar ini seperti melindungi gitu? Apa alasannya? Kalau boleh jujur ya, salah satu alasan yang paling masuk akal itu ya karena mereka seiman ya. Jadi makanya saya sering mengatakan seiman ini kan bias sebenarnya. Kita nggak boleh ya menggunakan istilah seiman ini dalam semua hal, nggak bisa ya. Udah jelas-jelas pejabat-pejabat daripada Hamas ini terlibat masalah dengan Israel, tapi Qatar melindungi. Nah itu yang jadi permasalahan ya. Seakan-akan Qatar itu melindungi ya. Karena apa? Karena seiman. Jadi ini bias daripada seiman. Makanya saya nggak setuju dengan prinsip yang mengatakan yang penting seiman ya. Prinsip yang seiman ini bisa menghancurkan suatu negara ya. Memilih pemimpin yang penting seiman ya. Memilih apapun yang penting seiman. Memilih teman yang penting seiman ya. Memilih pergaulan yang penting seiman. Memilih makanan yang penting punya warung seiman ya. Memilih ekonomi yang penting ekonomi seiman dan sebagainya. Pokoknya sangat bermasalah sekali ya kalau kita punya prinsip yang penting seiman ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, Qatar juga di sini sebenarnya bermain di dua kaki ya.
Di satu sisi mereka adalah negara negosiator, tapi di sisi lain mereka main di dua kaki ya. Seakan-akan mereka tidak pro siapa-siapa, tapi pada faktanya mereka melindungi pejabat-pejabat daripada hama. Ya, Israel itu benci dengan Qatar karena apa? Karena seperti ini. Beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu kan nggak mau ya, nggak mau melindungi pejabat-pejabat daripada hama. Bahkan Arab Saudi diduga membantu persenjataan daripada Israel ya. Kalau Israel itu melakukan serangan ke Qatar itu kan otomatis bahan bakar itu kan nggak nyampe sebenarnya. Jadi mereka harus mengisi bahan bakar di mana? Ya di Arab Saudi. Kalau di Qatar nggak mungkin ya kan. Otomatis di Arab Saudi. Jadi secara tidak langsung Arab Saudi sebenarnya membantu. Arab Saudi itulah konco-konco daripada Israel. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Israel itu mau konco-konco daripada Israel? Apa alasannya? Ya kemungkinan Arab Saudi itu sudah berpikir rasional ya, berpikir luas gitu. Dan Arab Saudi juga punya semacam trauma ya, trauma masa lalu. Dulu Arab Saudi itu pernah dikeroyok guys. Dikeroyok sama apa? Sama Israel. Sudah pernah dipukul balik oleh Israel. Sudah pernah dikasih bogem mentah. Sudah pernah dikasih pelajaran guys. Itu mungkin ya yang diingat oleh Arab Saudi. Makanya Arab Saudi itu ya sedikit trauma lah ya berhadapan dengan Israel. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, justru pejabat-pejabat daripada hama ini, mereka membiarkan masyarakatnya itu menderita di Gaza ya, kalau saya perhatikan. Harusnya kan pejabat-pejabatnya itu kan bersama dengan rakyatnya gitu. Jangan kemana-mana gitu. Tapi kalau saya perhatikan, justru pejabat-pejabat daripada hama ini mereka santai-santui gitu di Qatar gitu. Jangan-jangan donasi-donasi yang diberikan oleh warga Konoha itu nggak nyampe ke rakyat daripada warga Gaza ya kan. Mereka yang menikmati di luar negeri gitu ya, pesta pora, hura-hura gitu. Dan ini yang bikin warga Israel itu geram ya. Ini yang bikin pemerintah Israel itu geram. Kalian itu pejabat-pejabat hama ini, kalian hura-hura di negara lain, di Qatar, di Dubai dan sebagainya. Sementara rakyat Anda ya kalian terlantarkan menderita dan sebagainya. Ya, jadi secara tidak langsung kalau kita perhatikan ya pejabat hama ini ngebodoh-bodohin sebenarnya, ngebodoh-bodohin daripada masyarakat Gaza ya. Mereka yang terima donasi, mereka yang hidup enak di Dubai ya, di Qatar bersenang-senang ya kan. Tapi masyarakatnya yang korban ya kan. Jadi kembali lagi ke prinsip daripada politik ya. Politik kan sebenarnya seperti itu guys. Ada ini juga ya, ada strategi licik juga ya. Dalam politik kan nggak bisa dihindari hal seperti itu ya. Pada saat kampanye mereka mengatakan, saya akan bersama dengan rakyat Gaza, saya akan melindungi rakyat Gaza. Pret, tai kucing yang ada apa? Yang ada pejabat-pejabatnya itu mereka hidup bermewah-mewah di luar negeri gitu. Ya. Dan ini yang tidak bisa diterima oleh warga Konoha. Warga Konoha itu mereka masih beranggapan bahwa organisasi Hama ini adalah organisasi organisasi seperti pahlawan gitu. Padahal nggak seperti itu guys. Ya, organisasi Hama itu adalah yang bikin masyarakat Gaza itu menderita. Cuman ya media-media di Konoha itu selalu menutupi kebenarannya. Media-media di Konoha itu berpihak pada sudut pandang tertentu gitu. Karena apa? Karena itu yang dimau oleh warga Konoha. Warga Konoha kan fanatik dalam beragama. Apapun yang dilakukan oleh Israel itu di mata mereka salah semua. Ya, ini fanatisme dalam beragama. Ini sangat bahaya guys. Sangat-sangat berbahaya. Kalau apa? Kalau kita telah mentah-mentah gitu ya, yang dipropagandakan. Jadi warga Konoha itu sebenarnya ini guys, sebenarnya korban daripada propaganda kalau saya perhatikan. Propaganda itu, propaganda ini ya. Kenapa Israel itu sangat dibenci di Konoha? Dan ini saya sangat berulang-ulang ya, saya mengatakan di channel ini. Saya tidak pro dengan Israel ya, saya harus benar-benar netral ya. Sebenarnya kejadian ini kan semua terjadi karena 7 Oktober tahun 2023 kan. Yang memulai kan mereka-mereka itu juga kan sebenarnya. Pejabat-pejabat daripada Hama ini. Diduga secara tidak langsung,
pejabat-pejabat Hama yang meninggal di Qatar ini salah satu ya yang menginisiasi serangan 7 Oktober. Jadi mereka harus tanggung jawab gitu ya. Beberapa tahun kemudian ya mereka diserang. Mereka harus bertanggung jawab atas yang terjadi di Gaza. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya jadi pejabat Hamas itu ya mending saya ini aja deh ya, udah kerjasama aja lah gitu. Kerjasama teknologi, ya mending kita ini aja lah ya membangun bersama-sama Gaza, kemudian ya pertukaran mahasiswa ya, pertukaran siswa misalnya, biar masyarakat Gaza itu punya sumber daya manusia yang bagus gitu, nggak hanya menggunakan batu kalau perang gitu, nggak, jangan seperti itu ya. Jadi SDM itu sangat diperlukan untuk membangun suatu negara. Lalu bagaimana solusinya? Saya tidak hanya mengkritik Qatar di sini ya. Saya tidak hanya mengkritik warga Gaza di sini ya, atau pejabat Hamas di sini ya. Menurut saya pribadi ya, solusinya itu bagaimana cara mengalahkan Israel itu? Caranya jadikan negara Palestina atau warga Gaza itu punya SDM yang sangat-sangat tinggi atau setara dengan Israel. Maka itu akan sangat bisa mengalahkan yang namanya Israel. Ya, sementara kalau kita perhatikan sekarang ini, SDM, ya mohon maaf ya, SDM warga Gaza dengan Israel itu jauh berbeda ya. Padahal secara genetik mereka nggak jauh beda kok ya. Geografis, genetik mereka nggak jauh beda. Cuman masyarakat Israel itu lebih, ya kalau saya perhatikan tuh lebih SDM-nya lebih maju ya. Mereka lebih rajin yang namanya membaca. Lebih cerdas gitu. Karena apa? Karena budaya mereka itu ya. Masyarakat Israel itu kan punya budaya membaca. Jadi makanya membaca itu sangat penting guys ya. Sementara warga Konoha nggak pernah yang namanya membaca buku ya. Mereka terpapar oleh propaganda-propaganda di sosial media ya. Mereka tidak tahu yang terjadi sebenarnya, gimana sih yang terjadi sebenarnya di Timur Tengah antara Gaza dengan masyarakat Israel dengan pejabat Hamas. Mereka menelan bulat-bulat dan mereka mudah dibodoh-bodohi ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, mari kita berpikir rasional ya, cerdas ya. Saya tidak berpihak pada Gaza, saya tidak berpihak pada masyarakat Israel ya. Saya berpihak pada negara kita. Saya berpihak pada kebenaran ya. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Jadi inti dari semua ini, kenapa bisa seperti ini terjadi? Apa alasannya? Dipengaruhi oleh agama, terutama karena seiman. Qatar melindungi pejabat Hamas karena seiman. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.